membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri itu juga sudah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bapak Rizik Syihab ikut campur dalam menangani kasus ijazah palsu, yaitu Bapak mantan Presiden Pak Jokowi ya teman-teman. Jadi Bapak Rizik Syihab ini didatangi oleh Rismon Sianipar untuk meminta dukungan kepada Bapak Rizik Syihab. Tentunya ya teman-teman, semestinya Bapak Rizik Syihab ini ya udahlah ya, fokus saja ibadah, fokus saja meningkatkan amalan-amalan soleh. Jadi nggak usah lah ya teman-teman ngurusin hal-hal demikian, ijazah palsu lah. Jadi fokus ibadah, kan sudah tua, daripada mikirin hal-hal demikian, ikut campur hal seperti ini ya teman-teman. Masalah nasab saja ini juga nasabnya palsu, ya kan nanti malah merembet kemana-mana teman-teman. Nah tentunya ini sangat disayangkan sekali ya Bapak Rizik Syihab ini, ketika disuruh untuk menunjukkan bukti-bukti nasabnya, ini malah ngurusin ijazah palsu. Jadi oke teman-teman, coba mari kita simak video lengkapnya. Hari ini kita berada di Petamburan bersama Habib Rizik Syihab dan Bang Rismon Sianipar yang membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin saya mau meminta sedikit komentar dari Habib, bagaimana mengenai polemik ijazah yang dari UGM yang sekarang sedang berkembang, dan apakah Habib setuju bahwa ini harus dibongkar terus? Kira-kira bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismon dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismon. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Terima kasih dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Kifa, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Nah maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Kalau memang ijazahnya asli, bawa buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah, itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Nah jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Simple kok. Simple. Biar Bang Rismon dengan yang lain-lainnya hadir di pengadilan, jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nah nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simple. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismon lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih Habib. Mungkin singkat merespon. Ya itu, harusnya laporan tim TPUA di Bareskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang
diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah, atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Insya Bib. Allah. Ya, Jadi terima betul kasih atas ya dukungannya. jalannya. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melaporkan pencemaran nama baik. Ya. Nah, kalau terbukti palsu, jadi penjara dianya. Oke. Jadi prosesnya jangan dibalik. Siap. Proses pembuktian belum, tentu udah pencemaran nama baik. Ya. Nah, jadi kita minta Bareskrim kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan. Ini pencemaran atau bukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Oke, terima kasih Habib dan Bang Rismon. Sentana berjuang terus. Sentana berjuang terus. Aduh, Bapak Rizik Syihab ya seharusnya di masa tuanya itu nggak usah lah ya ikut-ikut urusan ijazah palsu. Sedangkan nasabnya sendiri ini palsu ya teman-teman. Giliran Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya secara ilmiah, secara kitab nasab, filolog dan tes DNA itu malah tesisnya Kiai Imad malah dihina-hina oleh Bapak Rizik Syihab. Nah giliran seperti ini mendukung ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi sebaiknya Bapak Rizik Syihab itu istirahat, sudah tua, fokus ibadah, nggak usah lah ya ngurusin yang hal begini-beginian. Jadi kalau saya perhatikan ini tangannya kok romantis banget ya teman-teman. Ya Allah ya teman-teman, seharusnya Bapak Rizik Syihab ini ngaca ya tentang terkait masalah ijazah palsu. Nasabnya sendiri saja palsu teman-teman. Ya, yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai imam besar, ulama, tapi kenyataannya hanya provokasi, provokator. Ceramahnya hanya marah-marah. Jadi Bapak Rizik Syihab ini juga kemungkinan masih dendam ya teman-teman dengan Bapak mantan presiden yaitu Pak Jokowi. Yang dimana dulu Pak Jokowi itu pernah membubarkan yaitu FPI. Dan banyak lagi lah teman-teman, intinya Bapak Rizik Syihab ini masih belum puas hati ataupun masih ya itu hatinya itu apa namanya ya masih dendam lah gitu ya teman-teman dengan Bapak Jokowi. Nah maka dari itu Bapak Rizik Syihab ini mendukung yaitu siapa namanya Dr. Rismon Sianipar gitu ya teman-teman terkait masalah menggugat yaitu ijazah palsu. Coba teman-teman mari kita bacakan komentarnya ya. Kelihatan Rismon udah gemetar ini. Kumpulan pasukan sakit jantung. Orang-orang aneh ya. Takbir yang mau ikut ke sel silahkan takbir. Kalau ijazah Pak Jokowi asli siap-siap tidur di hotel gratis bertahun-tahun. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi seperti itu ya. Bapak Rizik Syihab ini ya nggak habis-habisnya masih ngurusin hal yang demikian ya teman-teman. Seharusnya kan ya di masa tuanya itu udahlah ya fokus ibadah, mengerjakan amalan-amalan soleh, nggak usah lah yang ngurus-ngurusin hal-hal seperti itulah intinya ya teman-teman. Sedangkan nasabnya sendiri saja ya itu diragukan. Bahkan nasabnya itu ya kata Kiai Imaduddin Al-Bantani itu batal. Jadi bukan keturunan Nabi SAW. Nah berarti kan nasabnya palsu lah, ini kok malah ngurusin ijazah palsu ya kan udah nggak zamannya lagi lah ya Bapak Rizik Syihab. Udah lah ya istirahat saja, sudah tua ya, sudah tua, nggak usah lah ngurusin demikian seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya, bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini kemungkinan kalau nanti ya ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya kan nanti bisa dituntut balik ya. Karena apa? Bapak Rizik Syihab juga ikut mendukung isi itu tadi ya, si penggugat ijazah palsu. Nah oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.